pelajaran tematik kita hari ini ya, kita akan mulai. Terima kasih Morena ya sudah mengoreksi Ibu punya PPT. Harusnya hari Selasa. Oke, kita lanjutkan ya. Kita hari ini mau belajar tematik ya tentang IPS. Ya, kalau anak-anak ingat IPS kita belajar tentang apa? Wawancara. Oh, IPS. Iya. Sumber daya alam. Sumber daya alam. Yeah, very good. Sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Ya, tapi sebelumnya, sorry ya. Sebelumnya kita mau belajar tentang karakteristik alam dulu. Ya. Maksudnya karakteristik ini apa? DP maksud adalah ciri-ciri. Ya, ciri-ciri alam. Ya, misalnya di daerah Sulawesi ini ciri-cirinya bagaimana ya? Kebanyakan sumber daya alamnya apa saja begitu. Nah, kita akan pelajari hari ini. Anak-anak perhatikan, siapkan anak-anak punya buku catatan. Ya, kalau misalnya tidak ada buku paket, siapkan buku catatan kalian. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Apa saja karakteristik yang akan kita pelajari? Ya, ada banyak sekali ya karakteristik atau ciri-ciri alam ya yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Yang pertama ada karakteristik alam yang pertama itu ada yang namanya dataran tinggi. Ya, yang pertama apa? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Ya, very good. Yang kedua, apa di sini namanya? Dataran rendah. Dataran rendah. Oke, very good. Ada dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Yang terakhir, apa ini? Pantai. Pantai. Ya, siapa suka yang pergi ke pantai ini? Ya, pasti banyak sekali ya. Nah, 3 karakteristik ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada juga pantai. Ya, kita akan lihat satu-satu. Ya, yang pertama adalah dataran tinggi. Oh, sebelumnya silakan anak-anak catat dulu ya. Karakteristik alam. 1 2 3. Oke, silakan dicatat. Ibu hitung sampai 10. Semuanya selesai baca catat. 1 2 3. Sudah, Ibu. 5. Ibu, kita lihat yang rendah sama durian. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, selesai. Oke, yang pertama kita mau bahas tentang yang dataran tinggi. Ya, apa itu kira-kira dataran tinggi? Atau ada anak-anak yang so tahu apa itu dataran tinggi? Tempat yang tinggi kan mungkin? Tempat yang tinggi mungkin? Oke, very good. Ada yang lain? Gedung. Pegunungan. Pegunungan, oke. Ada lagi? Tebing. Apa? Tebing? Tebing, Ibu. Atau bukan? Oke, nanti kita lihat ya. Oke, ada yang jawab tebing, ada yang jawab tempat yang tinggi. Lalu apa lagi tadi? Pegunungan. Ya. Oke, sekarang kita mau lihat apa sih artinya dataran tinggi? Ya, oke, di-mute kembali. Dataran tinggi itu adalah permukaan bumi ya, yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Begitu. Benar sekali yang anak-anak bilang. Dataran tinggi adalah tempat yang tinggi, begitu. Ya, tapi di sini harus diingat, dataran tinggi dengan gunung itu beda. Itu beda. Ya, kalau gunung itu yang memang
apa namanya, yang ke atas sekali ya, dia lebih dari 600 meter, ya, dia punya ukurannya, begitu, ada tingginya, gitu. Nah, tapi kalau dataran tinggi itu, kalau diukur dari di atas permukaan laut, DP tinggi, itu 200 sampai dengan 600 meter, begitu. Ya, biasanya kalau misalnya ada daerah yang banjir ya, ada daerah yang banjir itu pasti orang-orang yang terkena banjir, pasti mereka akan mengungsi ya, mencari tempat yang tinggi. Ya, itu dinamakan dataran tinggi. Begitu. Jelas ya? Oke, Nadine ada angkat tangan. Ada mau bertanya, Nadine? Ibu. Ya? Ibu, suara putus-putus, Pak Nadine. Suara putus-putus. Kalau anak-anak yang lain bagaimana? Nyanda, Ibu. Jelas. Enggak, Bu. Oke, berarti Nadine sinyal. Ya, oke, Ibu Devi pelan-pelan. Ya. Oke, dataran tinggi itu adalah tempat yang tinggi, begitu ya. Namanya saja dataran tinggi. Berarti dia adalah tempat yang tinggi. Ya, tingginya itu sekitar 200 sampai 600 meter. Coba anak-anak bayangkan ya, 200 sampai 600 meter. Tinggi sekali begitu. Ya, tapi ya, dataran tinggi sama pegunungan itu beda, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, manfaat dari dataran tinggi, ya ternyata alam yang ada di sekitar kita itu punya manfaat, begitu, ya. Salah satunya karakteristiknya adalah dataran tinggi dan dia juga punya manfaat. Apa kira-kira manfaatnya? Yang pertama, dia ya dataran tinggi itu cocok dijadikan tempat perkebunan. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di daerah Tomohon ini. Ya, Tomohon kan ada di tinggi begitu ya, ada di dataran tinggi begitu. Ya, banyak sekali perkebunan. Ya, contohnya perkebunan apa kalau yang ada di Tomohon ini? Yang tuh di apa kota Ibu yang tuh di dekat Gunung Mahawu Dahlia. Jagung. Ya, jagung. Oke. Lalu perkebunan apa lagi? Banyak sekali di sini ya. Kalau misalnya Pepaya. Sayur kol, Ibu. ya sayur kol. Pepaya. Kol. Ya, banyak sekali. Ibu Devi pernah Wortel. ya, Ibu Devi pernah jalan-jalan ya dari Ibu punya kos lalu pergi ke gunung mana itu ya, lupa Ibu. Mahawu kalau tidak salah. Ya, Ibu Devi juga pernah ke Loko. Nah, itu melewati perkebunan-perkebunan gitu. Ya, jadi dataran tinggi ini cocok untuk dijadikan perkebunan. Lalu yang kedua, dataran tinggi juga cocok untuk dijadikan tempat peternakan. Ya, kenapa? Karena di dataran tinggi itu biasanya banyak sekali rumput-rumput. Ya, banyak rumput-rumput yang tumbuh di sana. Nah, maka dari itu dia cocok untuk dijadikan peternakan karena banyak sapi, kerbau, ya kuda mungkin seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya bisa juga dijadikan tempat peristirahatan. Ya, karena tempatnya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya bisa juga dijadikan tempat objek wisata. Ya, apalagi Tomohon ini ya banyak sekali objek wisatanya. Ya, tempat makan yang view-nya bagus-bagus. Ya, pemandangannya langsung ke gunung, begitu. Ya, jadi banyak sekali manfaat di dataran tinggi ini. Ya, sampai di sini anak-anak sudah jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Tidak. Tidak ada. Jelas ya? Tidak. Ya, ini adalah ciri-ciri dari dataran tinggi. Dia adalah tempat yang tinggi, ya cocok untuk dijadikan tempat perkebunan, peternakan, peristirahatan, dan juga objek wisata. Di mute dulu. Siapa yang belum mute? Ayo.
Oke, next. Ya, dataran tinggi ya, pasti di situ ada banyak penghuninya. Betul ya? Nah, ada yang namanya mata pencaharian. Ya, mata pencaharian itu apa? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan mata pencaharian? Kita, Bu. Tempat Ya, untuk silakan. bekerja. Berkebun, Web. Ibu. Menjadi petani. Ya, maksudnya mata pencaharian itu tadi ya, pekerjaan. Ya, kebanyakan orang di sana itu bekerjanya apa? Begitu. Ya. Nah, karena tadi dataran tinggi cocok untuk perkebunan, peternakan begitu ya. Jadi, kebanyakan orang yang tinggal di dataran tinggi itu mereka bekerja sebagai petani ya dan juga peternak begitu. Ya, mereka punya kebun, mereka punya hewan peliharaan begitu ya, ternak-ternak yang mereka pelihara. Begitu, ya. Oke, sampai di sini jelas? Jelas. Jelas ya. Jadi itu mata pencaharian itu pekerjaan orang, ya, pekerjaan penduduk begitu, ya. Oke, Ibu tanya sekali lagi, ya. Sebelum kita masuk ke contoh, Ibu tanya, siapa yang tadi perhatikan nih? Ciri-ciri dari dataran tinggi, dia cocok untuk dimanfaatkan sebagai apa? Perkebunan, peternakan, objek wisata. Objek wisata. Sekali. Oke, banyak sekali yang jawab ya. Very good. Berarti anak-anak perhatikan. Ya, ciri-ciri dari dataran tinggi dia cocok untuk dijadikan peternakan, perkebunan, objek wisata. Lalu satu lagi apa tadi? Tempat peristirahatan. Iya. Lalu orang-orang di sana di dataran tinggi biasanya mereka bekerja. Oke, ya sekarang kita mau lihat contoh-contohnya. Ya, contoh dari dataran tinggi itu ada di mana saja, begitu ya. Oke. Nah, ini dia perkebunan teh. Siapa yang sudah pergi ke perkebunan teh? Saya. Belum. Saya. Belum. Ya, di perkebunan teh itu biasanya ada di daerah dataran tinggi, begitu ya. Biasanya ada di mana tuh? Perkebunan teh ada di Bandung ya atau Bogor. Ya, ya di daerah-daerah Jawa sana, ya. Itu termasuk termasuk daerah dataran tinggi pasti enggak semua tapi ya. Ya, tapi ada yang menanam perkebunan teh ini. Ya. Lalu selanjutnya ada juga perkebunan kopi. Ya, karena mereka butuh tempat-tempat yang sejuk begitu. Ya. Oke, lalu ada juga contohnya peternakan sapi perah. Ya. Anak-anak pernah tahu apa tuh namanya daerah yang banyak sekali sapi begitu yang menghasilkan susu sapi? Ada yang tahu daerah apa namanya? Tidak. Greenfield. Very good, Greenfield. Ya, di sana banyak sekali sapi. Ya. Ya, di sana termasuk ya, dia termasuk daerah dataran tinggi, begitu ya, banyak rumput, banyak sapi di sana, begitu ya. Sampai di sini paham? Dataran tinggi. Ya. Dataran Oke, very good. Nah, tadi setelah dataran tinggi ada apa lagi? Dataran rendah. Good. Dataran rendah, Ibu. Oh, ini ada satu lagi contoh. Ya, Ibu Devi ketinggalan satu. Ya, ada di sini yang namanya dataran tinggi Dieng. Siapa yang pernah mendengar namanya ini? Dataran tinggi Dieng. Cuma pernah dengar sekarang.
Oh, baru pernah dengar sekarang. Ya, ini termasuk salah satu objek wisata. Ya, di sana katanya bagus sekali. Ya, apalagi kalau pagi-pagi begitu ya, lihat awan begitu ya dari dataran tinggi ini tuh bagus sekali. Gitu. Ini salah satu wisata ya di daerah mana? Ibu Devi lupa. Dingin Ibu kalau pagi-pagi. Iya, pasti di sana dingin. Iya. Dataran tinggi Dieng ini ada di daerah Jawa, begitu Jawa Tengah. Ibu Kalau nggak salah. Ya. orang Jawa. Apa? Ibu orang Jawa toh? Ya, ibu orang Jawa tapi ada tinggal di Lampung. Oh. Ya, begitu ya. Oke. Ya, ini adalah contoh-contoh daerah yang memiliki dataran tinggi. Ya, di sana banyak perkebunan teh, banyak juga perkebunan kopi, ya, peternakan sapi perah, dan ada juga objek wisata, gitu ya. Salah satunya adalah dataran tinggi Dieng. Ya, ini tempatnya sejuk sekali, dingin kalau pagi. Ya, oke, kita lanjut. Kita lanjut ke yang kedua. Ya, ada yang namanya dataran rendah. Oke, di sini kalau misalnya anak-anak mendengar kata dataran rendah, apa yang anak-anak pikirkan? Berarti di bawah. Berarti ada di bawah. Oke. Yang tidak terlalu Padang tinggi, rumput, Ibu. Padang rumput yang Lantai tidak satu. terlalu tinggi. Apa? Savana, Bu. Savana. Oke, very good ya. Dataran Bawah. rendah ini ya, kita lihat dia punya pengertiannya. Lapangan. Ya. Lapangan. Dataran rendah itu adalah permukaan Betul. bumi yang daratan yang luas. Ya, dia ada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, kalau yang dataran tinggi tadi tingginya berapa? 200 sampai 600 meter. Iya, nah kalau dataran rendah itu tingginya 0 sampai 200 meter ya di atas permukaan laut. Begitu. Berarti dia memang ada di bawah begitu. Ya. Oke, Lapangan, lanjut. Bang. Ya, kita mau lihat dia punya ciri-cirinya dulu. Ya, dia punya ciri-ciri dari dataran rendah. Ya, dataran rendah itu biasanya di mana Kalau bikin villa lebih cocok di dataran tinggi atau dataran rendah? Rendah ya. ya di dataran rendah juga bisa, dataran tinggi juga bisa. Gitu. Tapi kebanyakan memang dataran tinggi. Kalau villa ya. Ya, kenapa Vianli mau bangun villa? Enggak, no, cuma suka. Cuma suka. Oke. Tahu Karena besar. kalau villa kan biasanya yang dicari dia punya pemandangan toh. Nah, lebih bagus biasanya di daerah dataran tinggi. Oke deh. Sudah jelas ini? So paham? Sudah. Nah, kalau orang belum mau lanjut ini. Tadi ada dataran tinggi, dataran rendah. Kong DP terakhir apa tadi? Pantai. 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 Suka pergi pantai. Saya. Iya, suka ya semuanya. Oke, ini Tristan ada angkat tangan. Tristan ada yang bertanya? Halo? Sorry, Bu. Recepin. Oh, ada Riana? Ibu putus-putus. Oh, putus-putus. Oke. Sekarang masih putus-putus? Iya, mungkin karena jaringan.
ya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang pantai. Aduh, ini suka sekali mau pergi pantai kan. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian pergi pantai, anak-anak so tahu apa DP ciri-ciri, ya. Nah, pantai itu adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, Ibu Devi ada lebih satu kata di situ. Dengan. Ya, pantai itu adalah dataran yang langsung berbatasan dengan laut. Ya, oke, pasti semua anak-anak di sini pernah pergi ke pantai. Siapa yang belum pernah pergi pantai? Duh, pernah ya. Pernah ya, meskipun lama sekali, Mar, pernah toh? Ini pernah tahun lalu. Tahun lalu, iya. Ibu Le juga tahun lalu baru pergi ke pantai. Nah, ya, minggu lalu. dulu ada yang lalu. Oke, jadi Ibu Devi ulang. Ya, tadi kalau dataran tinggi, oke. Jadi kalau dataran tinggi itu ada tingginya itu sekitar 200 sampai 600 di atas permukaan laut. Kalau dataran rendah itu dari 0 sampai 200 meter. Kalau pantai dia langsung berbatasan dengan laut. Ya, berarti itu DP tingginya nggak ada ya, 0. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat dia punya ciri-ciri. Ya, bukan hanya dataran tinggi saja, bukan hanya dataran rendah saja yang punya ciri-ciri, tapi daerah pantai juga punya. Ibu Aira hari Minggu ada di pantai. Iya. Oke, ada yang memiliki pantai. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Pantai umumnya dia landai dan berpasir. Ada anak-anak yang tahu apa DP arti landai? Enggak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Oke, coba kalian bayangkan. Apalagi yang baru kemarin pergi pantai ya, bayangkan kalian mau turun ke laut ya, kalian mau pergi ke lautnya sana. Kalau kalian jalan pasti ada rasa turun-turun begitu. Ada. Betul? Ada. Nah, itu yang dinamakan landai. Ya, jadi rupa turun-turun begitu, tapi nyanda tak turun tajam. Ya, bukan seperti gunung yang langsung turun tajam begitu. Tapi kalau landai rupa ya Itu kalau itu pantai so di tengah-tengah so dolom Ibu. iya. Kalau di tengah-tengah berarti memang laut no itu ya. Kalau masih di pinggir-pinggirnya itu kalau kalian jalan pasti rupa batu turun-turun begitu. Sepertinya lurus DP jalan tapi sebenarnya dia ada tak turun sedikit begitu. Ya, itu yang namanya landai. Ya. Nah, di pantai juga dia pasti berpasir. Ya, pasti banyak sekali pasir di sana. Ada pantai yang tidak berpasir? Baking istana. Iya, baking istana. Boleh mau baking istana di sana. Istana pasir. Ya. Nah, tapi di pantai, ya di pantai juga ada juga bisa berupa tebing yang curam. Ya, nah ini yang mesti anak-anak hati-hati ke pantai. Ya, kadang di sana ada tebing yang curam, yang bagaimana curam itu ya? Yang begitu. Langsung ke bawah Ibu. Ya, langsung ke bawah. Betul sekali. Ya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri selanjutnya. Ya. Nah, ini manfaat pantai. Ya, kita lihat. Beberapa pemanfaatan pantai biasanya digunakan untuk budidaya ikan laut. Ya. Gitu. Ya, biasanya mereka di pantai itu digunakan untuk budidaya ikan laut. Selain itu, budidaya udang, cumi-cumi begitu, ya. Kalau orang mesti jalan-jalan ke sana-sana. Ada baca telepon. Langsung seafood. Langsung siput. Iya, atau di pantai juga bisa dijadikan budidaya rumput laut. Ya, kalau anak-anak lihat biasanya ada pantai yang
DP pantai ada yang ada DP apa tuh namanya? Kayu-kayu begitu kok ada DP jaring-jaring. Tuh. Nah, itu biasanya orang punya budidaya ya, entah itu budidaya ikan, rumput laut dan lain sebagainya. Ya, pokoknya semua hewan atau semua hal yang bisa hidup di laut. Ya, selain itu juga dijadikan perkebunan kelapa. Ya, maka dari itu kalau kalian pergi pantai pasti banyak sekali yang namanya pohon kelapa. Betul? Iya, iya betul. Ya, karena memang di sana cocok ya untuk tumbuhnya pohon kelapa ini. Ya, lalu selanjutnya mereka juga dijadikan sebagai pertanian garam. Ya, kalian punya garam di dapur itu, ya itu asalnya dari pantai sana. Ya, dijemur dulu. Gitu. Yang terakhir ya, pasti. Bu, Ya. DP air garam, Bu. Kenapa? Pasang DP air garam, Bu. Iya, DP rasa garam. Oke. Ya, yang terakhir ini adalah pemanfaatan pantai sebagai tempat wisata. Oh, ini pasti jelas ya. Ini pasti semua pantai itu dijadikan tempat wisata begitu. Sampai di sini so paham? So boleh mengerti? Boleh, Ibu. Iya, Ibu. Udah. Air pantai. Udah, Ibu. Garam. Iya, air pantai biasanya bagaram. Nah, maka dari itu semua apa namanya yang punya pertanian garam ini biasanya ambil air begitu ya dari laut. Ya Ibu enggak tahu ya bagaimana DP cara ambil air dari laut itu. Ya pasti cari laut yang bersih begitu. Ya, dorang punya tempat for kasih jemur akang itu air ya, lalu nanti mereka itu air laut akan menjadi mengkristal begitu ya. Seperti nanti jadi garam. Begitu. Ya, itu ada DP proses-proses. Tuh ya. Ada yang mau ditanyakan? Nih pasti anak-anak suka sekali pergi pantai ini. Jadi banyak sekali yang bertanya. Ibu, hari Minggu ada di pantai. Ibu. Air apa kamu? Garam. Minggu ada pergi ke pantai. Kita hari Minggu lalu. Iya, baru-baru. Ya. Ibu, kalau orang masuk sekolah langsung field trip ke pantai ya. Mana ada field trip ke pantai? Iya, Ibu. Ibu, kalau Joy dulu Ibu kalau Joy dulu jadi kapan? Dia pergi di resort. Iya. Pergi Pak air api kamu. Ada dong kalau saya tuh pantai kata bagaram gara-gara. Di Mangga Tasik. Ada orang desa buang garam banyak satu kapal. Aku meninggal. Iya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, apa? Ya. Oke, sekarang kita mau lihat siapa ini yang mau pergi ke pantai. Oke, sekarang kita mau lihat nih ya, mata pencaharian masyarakat di pantai. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh masyarakat yang tinggal di pantai. Contohnya, pasti mereka bekerja sebagai Nelayan. Nelayan itu dorang pekerjaan apa itu nelayan? Bagaimana dorang pekerjaan? Menangkap ikan. Very good. Cari ikan. Iya, cari ikan, menangkap ikan. Ya, biasanya dorang pergi tengah-tengah malam. Ya, subuh-subuh dorang pergi. Gitu. Ya, selanjutnya Ibu, mereka juga enggak jadi. Mereka juga bekerja sebagai peternak ikan laut. So itu kalau misalnya ngoni semua pergi ke pantai, pergi di restoran atau tempat makan di daerah sana, pasti banyak ikan laut. Ya, karena itu memang dorang pekerjaan. Ya. Selanjutnya mereka juga bekerja sebagai
petani garam. Ya, seperti yang sudah Ibu bilang tadi. Ya, karena banyak garam di sana. Ya, oke. Selanjutnya petani kelapa. Ya, karena memang di sana banyak sekali kelapa. Ya, jadi mata pencaharian mereka atau pekerjaan mereka sebagai petani kelapa. Selanjutnya ini mereka juga bekerja sebagai penjaga pantai. Ya, ternyata pantai itu ada yang jaga. Ya. Ada yang jaga begitu. Atau kalau Ibu Devi pergi di Lampung, ya, pergi di pantai waktu lalu dulu sekali di daerah pantai ya, di pinggir-pinggir pantai itu biasanya mereka bangun rumah di situ. Ya. Atau kalian kalau misalnya pergi ke pantai ada yang tinggal di dalam pantainya itu. Ya. Nah, mereka jaga itu pantai. Gitu. Sampai di sini paham? Jelas ya? Oke, Ibu. Sebelum kita masuk contohnya, Ibu Devi mau tanya lagi. Ya, tadi daerah pantai itu kebanyakan dimanfaatkan untuk apa ya? Pariwisata. Oke, sebagai tempat wisata. Ada lagi lain? Ikan laut. Budidaya ikan laut. Good job. Budidaya udang cumi-cumi. Perkebunan kelapa. Oke, perkebunan kelapa. Budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut. Pertanian apa? Pertanian garam. Ikan laut. Pertanian garam. Ya, pertanian garam, budidaya ikan laut, budidaya udang, cumi-cumi, begitu ya. Oke, good job. Kong, dorang pekerjaan apa biasanya di sana, di daerah pantai? Nelayan. Nelayan. Penjaga pantai. Menjaga pantai. Ikan. Garam. Petani garam. Nah, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ya. Oke, lanjut. Ini contohnya, contoh pertanian garam. Apa dorang sementara ambil itu garam-garam. Ya, dapat lihat Ibu gambar? Dapat lihat. Ya. Dapat. Ya, Orang contoh bikin sekolah di pantai juga. Iya, tapi tidak semua pantai dijadikan tempat pertanian garam. Ya. Oke, lanjut. Cuma yang bergaram. Iya, ada juga pelabuhan. Nah, ini Bu Devi kasih contoh yang pelabuhan yang ada di Gorontalo. Ya. Gitu. Lalu ada juga Pantai Mahembang. Aduh, siapa ini yang so pergi ke Pantai Mahembang? Belum. Belum. Ya, ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang ada di daerah pantai. Ya. Ya, sebagai petani garam, ya, atau bekerja di pelabuhan, ya, atau bekerja di pantai-pantai begitu, ya, berjual di pantai dan lain sebagainya, gitu. Kita udah pergi di itu pantai, kita udah pergi di itu pantai, enggak, DP gunung enggak terlalu tinggi. Oh, ya, enggak terlalu tinggi. Serta tutup stop. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semua anak-anak sudah jelas? Sudah. Kenapa? Ibu udah bilang Gorontalo, kita dapat ingat dulu tahun baru perang di Oh, tahun baru ada pergi Gorontalo tahun lalu ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya Ibu Devi mau ajak kalian buka buku paketnya, ya. Tapi nanti Ibu Devi juga tampilkan di slide, ya. Kalau misalnya ada yang tidak punya buku paket, yang punya buku paket buka halaman 6.
Tema berapa, Bu? Tema 3. Tema 3. Berapa? Halaman berapa kata Bu? Halaman 6. Pantai dataran tinggi rendah. Ya, di atas sana ada tabel. Ya, kalian akan mengerjakan itu. Ya, kalian akan mengerjakan tabel itu, tapi tidak semuanya, hanya beberapa saja. Ya. Nah, silakan anak-anak kerjakan di buku catatan. Ya, ini juga bisa jadi catatan kalian. Ya, rangkuman belajar kalian hari ini. Ya, sekali lagi, buat tabelnya di buku catatan tematik. Ya. Nah, apa yang harus kalian tuliskan? Nah, ini. Ya. Ini yang harus kalian tuliskan. Ya, misalnya dataran tinggi. Tadi definisinya apa? Atau pengertiannya apa? Ya. Tingginya berapa sampai berapa di atas permukaan laut begitu. Ya. Atau dataran rendah berapa sampai berapa? Kalau pantai itu artinya apa tadi? Ya, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Halo? Halo. Halo. Ya, punya pengertian dataran tinggi, dataran rendah, dan Ibu pantai? kumpul kapan? Ya, nanti kumpulnya ya, kerjakan saja dulu. Ya. Oke, selanjutnya sumber daya alam. Sumber daya alam ini maksudnya apa, Bu? Ya, sumber daya alam ini maksudnya adalah misalnya di daerah dataran tinggi tadi contohnya apa ya? Ya, tanaman-tanaman yang bisa hidup di daerah dataran tinggi itu apa? Oh, teh. Ya, lalu daerah dataran rendah itu apa? Bu, mau Ya. bikin apa? Rumah-rumahan. Ini mau baking ini. Kita buka halaman 6. Nah, lalu di pemanfaatan misalnya. Dia punya pemanfaatan dataran tinggi dijadikan apa? Objek wisata kah? Atau tempat apa? Peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, lalu mata pencahariannya ngapain? Ya, silakan anak-anak kerjakan ini, kita kerjakan sama-sama. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung tanyakan. Jelas? Jelas. Ya. Kalau misalnya anak-anak lupa, ya buat tabelnya yang ada di layar ini. Ya, buat tabelnya yang ada di layar ini. Ya, kalau misalnya kalian lupa-lupa, ya kalau kalian lupa-lupa dia punya pengertian dan lain sebagainya, bisa lihat di halaman 5, buku tema 3. Jelas? Ibu, itu definisi apa? Definisi itu adalah artinya, pengertian. Boleh? Tempat tinggi. Ya, misalnya kalau Ibu Devi kasih contoh ya, definisi dataran tinggi memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter, misalnya begitu. Jelas? Boleh? Itu kan. Boleh ya? Oke, bisa dikerjakan. Silahkan anak-anak buat dulu dia punya tabel. Yuk, Ibu Devi kasih waktu. Silahkan buat dia punya tabel.